Ya, pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari wujuhul balaghiyah al-balaghah dari Sofha Ats-Tsaminah wa Tsalatin halaman 38 al-balaghah. Qauluhu ta'ala, ya. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastahi. Ya. Di dalam ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. La yastahi, tidak malu. Jadi maksudnya bagaimana? Tidak malu, ya, disebutkan kok Allah tidak malu. Nah, jadi kita dalam memahami ayat, sebenarnya kita sudah ketahui bahwa tidak bisa dilihat, dimaknai apa yang bisa dibaca saja, tapi dilihat di balik bacaan itu maknanya apa. Nah, la yastahi ini min babi itlaqil malzum wa iratil lazim, yaitu menyebutkan yang dilazimkan, tapi yang dimaksudkan adalah kelaziman. Memang agak susah di Indonesia kan, ya. Menyebutkan yang dilazimkan, tapi yang dimaksud adalah kelaziman. Maknanya la yatruk, maknanya itu janganlah kau meninggalkan. Fa'ubbira bil haya anit tarki, maka ditakdirkan, diungkapkan dengan diksi al-haya, dengan kata al-haya, malu, anit tarki, dari meninggalkan. Lianna tarka, lana tarka, karena meninggalkan itu min samaratil hayat, min samaratil hayat. Meninggalkan itu adalah buah dari rasa malu. Jadi kalau ada rasa malu maka meninggalkan. Rasa malu untuk berbuat menyeleweng, ya, dari aturan agama, maka kita akan meninggalkan celewengan itu. Merasa malu kalau kita melakukan gibah, ya, maka kita akan meninggalkan gibah itu. Wa man istahya, barang siapa yang malu min fili syai'in, untuk melakukan suatu perbuatan, tarokahu, maka dia akan meninggalkannya. Ya. Maaf ya bagi yang pamannya yang tidak merokok, ya. Seperti contohnya aja, yang merokok pun kadang-kadang kalau malu di tempat orang yang merasa malu itu ditinggalkan. Karena saya sejak dulu di Al-Nizal, ya, sejak mungkin merokoknya sejak masih di sanawiyah, mungkin Bapak nggak ngerti, ya. Tapi sejak dulu sampai sekarang belum pernah lihat Al-Nizal itu merokok di hadapan Bapak. Tapi bekasnya memang banyak, bekas rokok gitu. Nah itu karena sebetulnya ya kalau sudah malu itu kan tarokahu, harus ditinggalkan. Ya ditinggalkan sewaktu pas ketemu dengan Bapak. Nah itu ya. Jadi harusnya kan begitu. Manistahya mimpi lisaiin tarokahu. Barang siapa yang malu melakukan perbuatan, karena malu itu karena memang perbuatan itu dilarang, ya. Ya, kalau memang perbuatan itu tidak dilarang, tidak akan malu. Karena perbuatan dilarang maka malu. Kalau malu maka tarokahu, meninggalkannya. Ya itu ya. Jadi itlaqul malzum wa iratul lazim, disebutkan yang dimestikannya, tapi yang dimaksudkan kemestiannya, kelazimannya. Ya, yang disebutkan adalah kemestiannya, tapi yang dimaksudkan kelazimannya. Itu uslubun balaghiyun fil lughah al-arabiyyah, yakni an yudhkara lafdun yadullu ala syai'in mulazimin li syai'in akharin. Menyebutkan kata yang menunjukkan kepada satu yang diharuskan. Diharuskan kepada suatu yang lain. Tapi yang disebutkannya itu ya satu kata, tapi yang dimaksudkan kata yang lain dari kelaziman kata itu.
Walin yalakin yuksadu bil lafdi fil haqiqah dzalika syai'al mulazim. La lafdu nafsu, tapi bukan lafadznya itu sendiri. Hadal uslub wa syaklun min askalil majaz mursal. Ini termasuk majaz mursal ya. Jadi sebuah kata disebutkan yang menunjukkan sesuatu yang menyertai sesuatu yang lain. Jadi sebutkan satu kata, tapi yang menyertai suatu kata lain. Tetapi kata tersebut yang disebutkan itu sebenarnya berarti hal yang menyertainya, bukan kata itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi al-mazum huwa syai' alladhi yustad'a wujuduhu wujudu syai'in akhar. Malzum itu tadi sini ada istilah malzum, ada lazim. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang agak pelik, tapi dipahami lah dari definisinya ya. Al-mazum wa asy-syai' alladhi yustad'a wujuduhu ya, wujudu syai'in akhar. Ya, itu ya. Malzum itu yang disebutkan keberadaannya itu adanya keberadaan yang lain. Nah, disebutkan lafaz itu tapi sebetulnya yang dimaksudkan lafaz yang lain. Nah, nanti kita contohnya ada ya. Al-lazim wa asy-syai' alladhi yatawaqqafu wujuduhu ala wujudi syai'in akhar. Begitu ya. Sedangkan lazim itu keberadaannya itu tergantung kepada keberadaan yang lain. Jadi saling ini ya. Mazum dan lazim. Itlaqul mazum wal lazim wa istikhdamul lafzi alladhi yadullu 'alal malzum walakin yuradu bihi lazim alladhi yulazimuhu. Apa artinya? Jadi itlaqul mazum baitul lazim makna itu istikhdamul lafzi alladhi yadullu 'alal malzum, menggunakan kata yang menunjukkan kepada malzum, walakin yuradu bihi al-lazim, tapi yang dimaksudkan adalah lazim, kelazimannya. Alladhi yulazimuhu. Wa yu'tabaru hadzal majaz min al-majaz mursal bi alaqatin luzum. Ya, ini termasuk majaz mursal. Dalam Al-Qur'an bawahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau dalam bahasa Indonesia dulu ya supaya ada gambaran. Matahari masuk jendela. Nah, itu yang masuk ke mataharinya bukan. Nah, tidak. Nah, matahari itu adalah malzum. Yang lazimnya itu adalah cahaya. Nah, itu ya. Mataharinya udah masuk jendela. Enggak toh. Bukan mataharinya langsung, nggak bisa. Nah, jadi itu majaz itu kan suatu ungkapan yang tidak bisa dimaknai setelah terlek apa adanya makna dalam katanya. Matahari udah masuk ke jendela. Nah, matahari itulah malzum. Nah, lazim yang menyertai matahari itu yaitu cahaya. Dakhalatis syamsu minan nafidati. Bahasa Arab gitu ya. Dakhalatis syamsu minan nafidati. Matahari udah masuk dari jendela. Nah, jadi al-mazum hada wa asyamsu. Matahari al-mazumnya. Sedangkan lazim wa ad-daw'u. Kelazimannya adalah ad-daw'u. Wa lazim lil syamsi. Karena cahaya itu merupakan kelaziman karena ada matahari. Kalau ada matahari, tidak ada bulan, kan tidak ada cahaya, gelap. Nah. Jadi atau di al-maksud huna wa dukhulud daw'i alladhi yusabbibuhu wujudus syamsi. Wa laysa dukhulus syamsi bidzatiha. Nah, itu ya. Yang dimasukkan adalah dukhulud daw'i alladhi yusabbibuhu wujudus syamsi. Wa laysa dukhulus syamsi bidzatiha. Ya, jadi masuk cahaya yang disebabkan oleh adanya matahari, bukan masuk mataharinya itu sendiri. Nah, gitu ya.